Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, suasana bahagia hari raya mungkin masih ada di benak kita semuanya. Asik napa telas? Bahkan ada sebuah rumah jajannya kaya cek pangga utuh ae, anggah dicepak nih. Id itu hari raya, hari orang berkumpul bahagia, maka beruntunglah umat Islam, seneng berpahala. Biasanya berpahala itu susah napa seneng? Kerja keras diiming-iming pahala, semangat. Tapi ternyata di dalam Islam yang dapat pahala bukan sebatas disemangati bekerja keras berjuang, seneng pun juga bisa berpahala. Apa? Berhari raya. Karena makna id, ayat itu adalah hari orang berkumpul, bikin acara berulang-ulang diiringi rasa senang bahagia. Tetapi Islam juga membimbing kepada kita karena makhluk itu paket. Kanan, kiri, atas, bawah, laki, perempuan, ada suka juga ada duka. Memang orang beriman ketika beribadah itu tidak satu sisi, tapi dua sisi yang seimbang. Yang Allah jelaskan, yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Mereka menghamba kepada dengan harap-harap cemas. Berharap semoga diterima, dilipat gandakan, terjaga, jadi bekalan. Itu namanya harap. Cemas kita beramal belum tahu ditompo apa ndak, cukup apa urung. Kalau santai-santai, gek-gek kurang. Akhirnya dijaga supaya ndak rusak. Itu namanya tarhib, ada rasa kecemasan. Dilengkapi dengan adanya kecintaan. Cinta diampuni, cinta diterima, sehingga nanti akan kerja keras. Ketika pribadi bertemu tiga hal, ibadah diiring rasa cinta, harap, dan cemas, jadilah ahlus sunnah. Memang Nabi mengajarkan begitu. Kemudian kalau kebahagiaan kita berkaitan hari raya, ada rasa senang, wajar. Bahkan diiringkan dengan doa dengan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima amalku amalmu. Sehingga nanti akan berusaha untuk menindaklanjuti, numani. Kerja entuk koyo gede, pengen tambah malih mboten. Itu namanya harap. Tapi juga ada cemas yang membuahkan kita supaya waspada. Apa kecemasannya? Fitri itu sendiri. Apa makna fitri? Makan. Apa makna Idul Fitri? Kembali makan, bukan kembali suci. Kembali makan, artinya puasa entek. Ketika tidak siam sak wayah-wayah dahar minum,
dan kebutuhan biologis yang lain. Tapi ketika siam nggak sembarangan, karena sejak terbit fajar, tenggelam matahari, semua pantangannya makan minum dan semisal gak oleh. Berarti Idul Fitri kembali biasa sakwaya-waya oleh. Kalau kita apa makna Idul Fitri? Kembali makan. Apabila makan kita itu sebagai sarana, kita dicipta beribadah, butuh tenaga, Allah menyiapi sarananya, maka disilahkan kulu wasrobu, butuh makan, makanlah, butuh minum, minumlah. Kenapa? Itu pembekalan. Sehingga nanti makan minumnya berpahala. Karena diniati untuk mengokohkan tenaga. Tapi sering orang itu ketika senang kebablasan. Sehingga istilah Arabnya apa yang kebablasan itu? Fudul, kakian. Fudul ta'am, kakian makan. Fudul mukhalatoh, pergaulan terlalu bebas. Itu namanya israf, melampaui batas. Ternyata di situ ada bahayanya. Makanya ketika Allah mengiringkan bolehnya makan minum, tetapi juga mewaspadakan dengan wala tusrifu, yaitu kulu wasrobu wala tusrifu. Mau makan makanlah, mau minum minumlah, ning ojo melampaui batas. Nah, supaya tidak melampaui batas, walaupun halal itu boleh, memang diizinkan, disilahkan, tetapi semuanya itu butuh rim. Kendaraan digas tok napa nggih wonten rime? Lek digas tok wonten rime terus pundi? Yo bahaya no. Bahaya. Rem di dalam kehidupan kita itu apa? Siam, puasa. Punya mana imsak, ngempet, ngerim. Makanya salah satu sisi bolehnya makan, sisi yang lain kita butuh rem. Makanya supaya puasa itu bersifat seiring. Antara bolehnya makan juga disiapi rem. Makanya sapa sing siam Ramadan diiringkan 6 hari di bulan Syawal, nanti akan seimbang nanti antara gas dan reme, seimbang, aman nanti perjalanan. Ingin ketemu Ramadan lagi ada jarak 10 bulan. Nah, maka setiap bulan juga isi puasa sebulan. Walaupun prakteknya tidak sebulan, cukup dengan 3 hari. Itu rim, nanti seimbang kehidupan kita. Daripada kita melu wong Eropa poso satu minggu, napa yang mereka kok poso 1 minggu. Paham ngerti puasa itu sehat. Bolehkah kita berpuasa tujuannya ben sehat? Hadisnya belum dijumpai yang sahih. Sumu tasihu, poso siamlah kamu sehat, belum dijumpai yang sahih. Tetapi kenyataannya sahih, sehat. Berarti kalau gitu Islam itu memberikan bimbingan ekstra, yaitu kita diajak mengejar yang besar, yang kecil terbawa. Gak usah diniati ke Kediri, programnya ke Surabaya, Kediri ini mesti katut. Carilah pahala, dunia akan diberikan. Bersiamlah, sehat akan diberikan. Dari rumah ke masjid melaku niatane ibadah, engko sehatnya lek katut. Nek semata olahraga maraton melaku tok entuk nopo? Entuk sehat, tapi enggak ada pahala. Ketika nanti sehat untuk apa juga mbuh-mbuhan, untuk taat atau tidak, untuk ketaatan. Makanya apabila kita bertumbuh dengan dalil beribadah, dunia akan diberikan. Maka daripada itu, jadikan puasa dahar, puasa sepanjang zaman, itu bukan Ramadan dengan Syawal dianggap setahun, tapi juga 1 bulan itu juga dahar,
dengan 3 hari itu nanti juga akan dianggap siam 1 bulan sehingga terjaga dari bulan ke bulan sehingga ketemu Ramadan lama-lama ketemu mati dalam keadaan sedang beramal soleh. Semoga Allah terima amal kita semuanya sehingga kita dimudahkan untuk beramal berikut-berikutnya karena kebaikan itu numani. Sukses iki pengen tambah lagi maka pahala butuh sistem itu. Di kitab Riyadhus Shalihin babu Fadlil Hubbi Fillah, keutamaan cinta di jalan Allah karena Allah. Hadis yang ke-6, ke-7 insyaallah kita baca di kesempatan kali ini bersama satu syarahnya. Bahkan akhir nanti ada fawaidnya. Al-Hadis Al-Khamis yang kelima. Wanhu dan darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, biasanya begitu. Qala beliau cerita. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah zat yang maha tinggi berfirman. Bumi ke langit meninggi. Langit lapasnya 7 semakin meninggi. Bumi ke aras lebih tinggi. 50.000 tahun apabila mampu menepuh. Allah di atasnya lagi, berarti paling tinggi. Allah istawa, Allah wartawa, tinggi dan naik. Allah di sana. Makanya kita berdoa menengadahkan tangan. Kenapa? Allah di atas. Juting ke atas ketika khatib hari Jumat. Di atas sana. Allah beristiwa tinggi dan naik. Itu yakul dawuh berarti namanya hadis qudsi. Makna dari Allah, lafaz dari Nabi. Ketika disampaikan tidak dipanggil juru tulis, cukup kepada siapa ketemu disampaikan. Bisa seorang, bisa 2 orang, entah berapa yang dijumpai. Kemudian sah ditulis oleh penulis hadis, semisal Imam Bukhari dan lain-lain, itu bila orang-orang yang menyampaikan hadis itu sahih, Imam Bukhari dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus kepada Nabi, ternyata adalah sahih, maka nanti sahih, maka di sini sahih, rawahu Muslim. Apa isinya? Allah menanya, aina mana? Al-mutahabbuna, orang yang saling mencintai. Bi jalali, karena keagunganku, karena kemuliaanku. Siapa yang saling cinta karena Allah? Nanti Allah akan memanggil. Mana? Walaupun Allah Maha tahu. Tidak menjadi penghalang untuk menanya, mana? Kenapa? Memang Allah menghendaki tanya, di mana? Bolehkah? Sudah tahu tanya? Jadi tanya itu macam-macam. Lalu hikmah, Allah sudah Maha tahu, kemudian bertanya, napa hikmah? Penghargaan. Sebabnya tiyang niku lek dibutuhne rumangsa terhormat mboten. Dicari, digoleki itu rumangsa terhormatnya apa? Aku dibutuh nih. Yang mencari Allah bukan untuk mengejar dosa, tetapi untuk diberikan maslahat. Ini penghormatan. Apalagi ketika Allah memanggil di depan makhluk lain yang mulia-mulia. Katut mulia sudah baik, ternyata dicari ketika ketemu ditunjukkan kepada yang lain lebih mulia. Lalu ketika Allah memanggil untuk apa? Untuk diberi fadilah, yaitu naungan. Al-yauma, hari ini, udhilluhum, saya akan menaungi mereka. Diberi payung. Matahari di atas kepala, di padang mahsyar pinten jaraknya? 2 mil, atau ada yang mengatakan 1 mil. Pinten 1 mil? 1,6 kilo, 1.600 meter. Cedek mboten?
Teori sing berteori sakmenika bumi teng matahari pinten jarake? 150 juta tahun. Pinten niku? Mbuh. Niku perkiraan pomoho wis adoh. Ternyata ketika panas sangat panas. Panas sepadang pasir terus pundi? Kreceke opak mateng. Pengen goreng opak, goreng wedi ora usah napa? Gawe geni, padang pasir diusuk-usuk mateng. Nah, itu saja jauh sudah panas. Kalau 1600 meter seperti apa panasnya? Makanya ada orang itu tenggelam di dalam keringatnya. Siapa yang dilindungi berarti enggak kepanasan, berarti butuh mboten? Tentunya sangat butuh. Apalagi itu lamanya 50.000 tahun. Suwe mboten? Bah, kene suwida es biak kabeh, 70 meh napa? Duka. Yang jelas kullu nafsin za'iqatul maut. Gimana 50.000 tahun? Tapi siapa yang dapat naungan payung lalu tentram aman bahagia waktu lama gak terasa. Sehingga untuk mukmin ketika berada di mahsyar lamanya hanya setengah hari. Setelah itu ada kesempatan qailullah. Napa makna qailullah? Tidur siang. Kapan waktunya tidur siang? Waktu duha akhir tapi belum masuk waktu zuhur, jam pinten perkiraan? Mulai duha jam pinten? Duha ahwal. Matahari terbit sempurna. Kapan duha akhir? Sedikit sebentar sebelum masuk waktu zuhur. Andaikan zuhur niku jam 10:30 ya kira-kira jam 11:15 atau jam 11 lah. Makanya wong kesel kerja nek kono ngletak sak seran kuwi jenenge koi lulah. Wesel ngletak sak seran jenenge koi lulah. Berarti kalau begitu orang beriman ketika menjalani masa di padang mahsyar seperti menghabiskan waktu duha. Nah, semoga kita termasuk seperti itu. Tapi wong kafir 50.000 tahun. Dawa sing enak terasa pendek, dawa ra penak rantek, entek. Nelongsane kados napa? Makanya kita butuh napa? Payung. Di sini akan dicari. Siapa orang yang akan mendapatkan payung? Bab ini hadis pertama itu ada 7. Di sini salah satunya yaitu rajulani tahaba fillah, ijtama fillah wa tafarraqa fillah. Dua orang, dua pihak yang memiliki ikatan cinta karena Allah, karena seakidah, karena semanhaj, karena sesunnah, karena seperjuangan. Akhirnya cintanya itu karena kesamaan di dalam ketaatan, bukan kesamaan di dalam prinsip golek duit, bukan. Itu namanya cinta karena Allah. Dan kita berpotensi, kapan kita kumpul karena Allah, pisah karena Allah, kapan? Ada azan, itu kumpul karena Allah. Selesai pulang, ada kewajiban DWD, itu termasuk kumpul karena Allah, pisah karena Allah, termasuk kita dikumpulkan di majelis ilmu seperti ini. Ngelompok untuk ilmu, pulang untuk ngurus keluarga dan kepentingan yang lain. Itu namanya saling mencintai di jalan Allah. Maka dijanji oleh Allah, al-yauma, hari ini udhilluhum, akan saya payungi mereka. Fi dhilli, di dalam lindunganku. Payung yang kusediakan. Yauma la dhilla illa dhilli, di hari tidak ada payung kecuali
payungku rawahu Muslim. Hadis yang keenam, wa anhu darinya juga radhiyallahu qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Untuk perkara yang penting supaya diperhatikan dan disambut, mengambil perhatian supaya mereka mencurahkannya, boleh dipancing menggunakan sumpah. Sumpah fungsinya banyak. Yang penting perkara-perkara penting termasuk mau menyampaikan pesan karena penting, ya, boleh dilambari dengan sumpah. Ketika sudah perhatian, ada apa ya perkara penting ini kok disampaikan sambil sumpah? Yaitu la tadkhulul jannata, kalian tidak masuk surga hatta sehingga tu'minu, kalian iman dulu. Yaitu berilmu, bertauhid, taat, ikhlas, sunnah, istiqomah sampai mati. Itu namanya beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak bisa menggapai iman yang sempurna hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai. Cinta karena Allah. Termasuk salat berjamaah, datang pisah karena Allah semuanya. Majelis ilmu juga semisal, atau dakwah. Sehingga nanti dengan saling mencintai, satu hati, satu perjuangan, enggak saling jegal. Yang berkeluarga itu butuh saling cinta mboten suami istri. Bila iya, nanti akan bahagia rumah tangganya. Suka duka dilalui bareng. Makanya Nabi SAW bersama Bu Khadijah itu simbol. Sampai Bu Khadijah meninggal, cinta Nabi enggak hilang. Maka ketemu Halah, saudaranya Bu Khadijah, Nabi misalnya sak seretan teratap, duh Khadijah mulai duluri. Namun itu namanya cintanya meresap. Pada itu sudah diganti istri-istri banyak dan muda. Sinten termuda? Bu Aisyah. Tapi enggak bisa mengalahkan cintanya kepada siapa? Bu Khadijah. Akhirnya ketika ada rasa saling cinta, keluarga itu kokoh. Ini penjajaran kepada kita butuhnya ikatan cinta, sehingga hidup itu bahagia. Kepada sesama teman enggak ada permusuhan, cinta. Runtang-runtung, ngalor ngidul bareng, itu kan bahagia kan? Enggak saling mencurigai. Bahkan ketika punya cacat pun juga ditutup, enggak dicerita-ceritane ke sana kemari. Itu kan buah dari kecintaan. Makanya tidak sempurna iman sehingga kepada sesama mukmin saling mencintai, sehingga tidak ada hasad dan saling merusak. Bongkar rahasia diceritane kono kiri, ndak, yang ada saling bantu di dalam ketaatan dan ketakwaan. Indah kan hidup dengan penuh kecintaan, sehingga perjuangannya nanti akan kompak, enggak ada sing jegali. Berikutnya, awala adulukum, dan apakah kalian mau saya tunjukkan ala syai'in, pada sesuatu, idza fa'altumuhu, jika kalian melakukannya, tahabbtum, kalian akan terikat saling mencintai. Tentunya mereka menjawab iya. Apa cara itu yang akan menumbuhkan cinta? Jawab, afshu as-salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Ketemu salam, pisah salam, dipisah oleh jalan bareng, wonten wit sitok lewat tengene kiwane, ketemu salam alih. Jadi perbanyak salam. Salam bolak-balik. Pun di komentar ya, salam kemaruk salam. Sel aku jawab, ya aja ngono. Sabarno. Itu doa. Maukah didoakan keselamatan? Ada orang ke pasar semata-mata untuk menyebarkan salam. Kenapa? Uang pasar wakah lewat assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sebarkan dan nanti akan terajut rasa kasih sayang.
Yang ada mendoakan diterima berarti ikhlas, nggak ada permusuhan, nggak ada hasad. Diaminkan oleh malaikat, dikabulkan, hebat kan? Dan itu semakin banyak, semakin berpahala, semakin banyak juga yang mendoakan. Sehingga potensi curiga nggak ada, kesan baik ada. Bila sudah ada kesan baik, nanti ketika memberikan masukan mudah diterima. Itu hikmahnya. Rawahu Muslim. Sekarang kita baca asyarhu syarahnya. Al-hubbu fillah, cinta karena diikat ketaatan kepada Allah. Namanya cinta karena Allah. Taat bi taat, jamaah di dalam majelis ilmu sama-sama taat, sehingga kita ketemu satu level seniat seperjuangan, sehingga ada rasa kangen mencintai, itu namanya cinta karena Allah. Min awsaki, termasuk paling kuatnya urul Islam, tali perekat persatuan keislaman. Wawa, dan dia salam min abrozi, paling menonjol, paling dominan. Simatil mukminin, tanda orang beriman. Orang dikatakan beriman itu ada tandanya. Apa? Cinta karena Allah. Makanya diwujudkan dengan salam. Karena mencintai, mendoakan. Itu tanda menonjol orang beriman fima bainahum, yang ada di antara mereka. Bolehkah kita mengatakan aku mukmin? Enggak boleh. Tapi aku muslim? Iya. Kenapa kok begitu? Karena butuh keislaman menuju meningkat kepada keimanan itu ada ketaatan. Makanya buktikan dulu ketundukanmu dengan ketaatan, karena iman itu taat. Waqad wa'adallahu ta'ala, sungguh Allah Ta'ala menjanjikan ala hadzal khuluqin nabil, terhadap akhlak yang mulia ini, an-nabil. Nanti mireng wonten tiyang sing jenenge Nabilah, Nabil pun Nabilah. Napa namane pun mulia. Akhlak an-nabil, akhlak mulia. Lafaz al-karim, akhlakul karimah. Allah menjanjikan kepada mereka biwasil ajri wal ata, dengan luasnya pahala dan luasnya anugerah. Dan itu tidak bisa dihitung. Nah, sementara ini caranya mudah. Tiang ngerancang pengen membeli mobil 700 juta, lek nglumpukne duit pinten tahun. Wong kadang rega 20 juta orang nglumpuk-nglumpuk, lekas nglumpuk entek neh. Nah, sementara ini siapapun bisa melaksanakan, caranya mudah, hasilnya tidak bisa dihitung. Kenapa? Allah menyediakan pahala luas. Apa? Mengikat hubungan keimanan, kecintaan sesama mukmin dengan menebarkan salam. Wa fi hadzal hadis, pada hadis ini yubayyinu, menjelaskan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annallaha azza wa jalla, bahasanya Allah zat yang maha perkasa lagi maha mulia, yunati, akan memanggil, nimbali. Alangkah bagi orang yang ditimbali dening Allah. Yaumul kiamah, di hari kiamat. Panggilan penuh kasih sayang. Kalau kepada orang kafir enggak ada panggilan kasih sayang, yang ada panggilan kemarahan. Ini panggilan kasih sayang. Ala ru'usil ashhad, di hadapan para saksi. Kelompok wong sing mulia dicari, mana si fulan, ketika ketemu dae, kai, semuanya menyaksikan, oh itu akan hormat. Berarti kalau gitu panggilan kehormatan. Ta'dziman, untuk memberikan penghormatan, li ba'dil ibad, untuk sebagian hamba Allah, ala ba'din, yang punya kelebihan daripada yang lain. Wa yaqul, maka di situ Allah memanggil, aina al-mutahabuna bi jalali.
Siapa yang memiliki ikatan saling cinta karena keagungan Allah, maknanya bisa babi adomati, dengan sebab keagunganku, berarti mengenal agungnya Allah sehingga mengagungkan kepada Allah. Orang punya dosa bila Allah tidak mengampuni bahaya. Orang butuh pahala bila Allah tidak memberi juga bahaya. Itulah keagungan Allah, makanya agungkanlah. Ada orang yang kenal keagungan Allah tapi gak mau mengagungkan, sinten? Yahudi. Di depan Nabi mereka mengatakan, "Hei Muhammad, nanti dari kiamat bumi berada pada jarinya Allah, langit berada pada jarinya Allah, air, tanah berada pada jarinya Allah, alam raya berada pada jarinya Allah. Digoyang-goyang Allah mengatakan saya raja, mana raja-raja bumi." Berarti mereka tahu agungnya Allah. Tapi mereka tidak mengagungkan. Sehingga Allah turunkan ayat wa ma qadara haqqa qadri wal ardu qabdul yaumil qiyamah was samawati matwiyatun biyamin subhanallahi amma yusyrikun au kama qala ta'ala. Mereka tidak bisa mengagungkan kepada dengan pengagungan yang semestinya, yaitu dengan taat. Ngerti enggak taat itu Yahudi, bahaya mboten? Ngerti rata niku Yahudi. Ternyata mereka itu tidak semata tidak taat, wis enggak taat, malah merekayasa dan menuduh Allah itu gigir dan yang lain-lain, berarti sangat keji mereka. Makanya kita mengenal keagungan Allah untuk diagungkan. Ketika saling mencintai itu karena keagungan Allah, karena butuh kepada Allah. Bila mencintai karena Allah nanti akan dapat fadilah besar. Makanya saling mencintainya bisa babi azomati sebab keagunganku. Wali ajri ta'zimi sebab dia mengagungkan saya dengan taat. Lauli ajli ridho atau karena sebab untuk mencari ridhoku. Wa naili sawabi dan untuk memperoleh pahala yang kusediakan. La ligharadin bukan untuk tujuan siwa dzalika selain itu min dunia dari dunia au nahwiha, bukan itu tapi karena Allah. Wa dzalika dan itu pahala yang Allah sediakan mukafaatan sebagai imbalan lahum buat mereka alat tahabi karena adanya saling mencintai li ajlillah karena Allah. Bita'zimi awamiri dengan mengagungkan perintah Allah untuk ditaati. Wajati nabi nawahihi dan menjauhi larangannya. Itu bentuk takzimnya. Kenal lalu taat, ikhlas, berharap. Itu nanti akan dapat payung. Sebagaimana firman-Nya al-yauma udhilum fi dhilli. Mereka akan saya naungi di payungku. Wal muradu minhu yang dimaksud dengan payung di sini adalah dhillul arasy. Payungnya bentuknya aras, itu atapnya alam raya. Kama fi hadisi Ahmad, bagaimana di hadis Imam Ahmad rahimahullah taala min hadis Ilbar ibni Sariyah radhiyallahu anhu bilafzi dengan lafaz fi dhilli arsy, dinaungi dengan naungan aras Allah. Sementara Allah di atas aras itu Ar-Rahman, berarti yang dinaungi berarti mendapatkan kasih sayang Allah. Dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang luas, yang terus, berarti bahagia kalau begitu. Wa hadza fihi ma fihi minas sawabi al-jazil, dan ini di dalamnya apa yang di dalamnya dari pahala yang sempurna. Wasarafi al-azim dan kemuliaan yang agung lahum untuk mereka. Fa'allahu azza wajal, maka Allah azza wajal yuridu menginginkan min ibadi dari hambanya antakuna qulubu muhib mujtami'atan supaya hatinya itu kompak. Tiyan niku lek saling mencintai mboten curiga, kompak mboten? Kompak. Titip ya ora kuwatir lek ilang. Aku ape lunga tolong dijagakne, ya ora kuwatir lek dimbat, nggih mboten? Dan seterusnya.
Ghaira mutafariqatin, bukan hati yang pecah, saling curiga, bermusuhan, merusak, bukan. Mutahabatan ghairu mutabaghidatin, saling mencintai, tidak saling ada rasa ndongkol-ndongkolan. Allah menghendaki pergaulan itu seperti itu. Makanya jaga kepercayaan, beri maslahat, jangan memancing kecurigaan dan menodai dengan pengkhianatan. Nanti nggak dipercaya. Lah nggak dipercaya, obah-obah dicurigai, nyapor ini, engko gek apa nyawang bojoku. Atau bahasa yang semisal, banyak kecurigaan. Makanya Allah menghendaki itu kompak, nggak saling mencurigai. Nanti akan dilindungi. Yauma la dzilla illa dzilli, di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Wadzalika yaumun, itulah hari anta dunwa syamsu, matahari dekat min rasul ibad, terhadap kepalanya makhluk. Makanya ada orang yang saking panasnya keringete bercucuran sampai tenggelam. Makanya tiang sing samangke gulune dawa. Upama nganti keringetan enggak nganti kedelepnya apa gulune dawa. Amalna apa sing fadilah gulune dawa? Muadzin. Maka cintailah muadzin. Ketika belum ada yang adzan, adzanlah. Ketika ada adzan, datanglah. Nanti akan dibersamakan walaupun orang itu tidak beradzan. Itu fadilahnya seperti itu. Yastatu, akan semakin berat alim kepada mereka, harruha, semakin panas. Fala yajitu ahadun, enggak menjumpai seorang pun dzillan, naungan, illa kecuali man adallahu lahu, orang yang Allah memberikan perlindungan fi dzilli arsy, pada lindungan arsy-Nya. Wa fil hadis, pada hadis ini soalullah ta'ala, Allah nanya anil mutahabbin, pada orang yang saling mencintai, ma'a ilmi bikamali, walaupun Allah itu ilmunya sempurna, tapi boleh tanya kenapa? Ada hikmahnya, penghormatan. Liyunadiya bifadlihim, karena Allah tidak memanggil mereka untuk diberikan fadilahnya fi dzalikal mauqif, di tempat itu. Wa fi al-fawaid, juga ada faedah yang lain. Pertama, khasullahi, Allah memberikan penyemangatan alat tahabi, supaya saling mencintai, fi jalalihi, karena mengagungkan Allah. Kedua, fadlul al-mahabbah, keutamaan saling mencintai fillah azza wajal, nanti dapat payung. Yang ketiga, ismatu sifatil kalam lillahi azza wajal, Allah menetapkan punya sifat bicara. Manusia bicara, dicipta bisa, Allah bicara, memang Allah menghendaki, bicaranya manusia dihisab, bicaranya Allah sempurna, jadi hukum, dan itu kemaslahatan, dan beruntunglah orang yang diajak bicara oleh Allah karena disayangi. Itu diantara fadilah orang itu mencintai karena Allah mendapatkan fadilah besar, dan itu siapapun punya modal karena masing-masing itu ada rasa cinta, maka kelola saja. Dan kita dimudahkan, ada masjid, ada majelis ilmu, temu pisah, itulah yang kita pupuk. Pulang kita itu untuk mencari bekal, ke masjid kita untuk merajut kasih sayang, sehingga dengan cara itu dimudahkan mendapatkan payung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya sudah kesusul waktu Isya. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.